Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana caranya kita melakukan migrasi di Camunda dari satu BPMN ke BPMN yang lain. Nah, sebelum mulai ke tutorial, saya akan menunjukkan terlebih dahulu studi kasusnya. Jadi di sini saya punya dua BPMN ya, BPMN main source dan BPMN target gitu. BPMN main source ini apa ya BPMN yang proses definition-nya akan kita migrasikan seluruh proses instance-nya ke proses definition di BPMN main target. Nah, di main target ini nanti di dalamnya ada subproses A dan subproses B. Subproses A itu isinya seperti ini, kemudian subproses B ini isinya seperti ini. Nah, ini namanya masih call activity ya, abaikan saja namanya. Nah, kemudian mappingannya cukup sederhana pada studi kasus kali ini, yang mana source A itu akan kita migrasikan ke target A. Kemudian source B itu akan kita migrasikan ke subproses A di dalam target user task di target B. Nah, mappingannya sudah sama ya. Begitu juga dengan source C, kita akan migrasikan ke subproses A yang ini, kemudian di user task target C yang D juga sama. Kemudian yang terakhir adalah source E, kita akan migrasikan ke subproses B, kemudian di dalamnya ada target E. Nah, caranya cukup sederhana. Kita hanya cukup menggunakan satu endpoint ini yang endpointnya adalah slash migration slash execute. Nah, yang penting di dalam sini adalah kita harus mendefinisikan source process definition ID, yaitu proses definition ID source-nya, kemudian target proses definition ID yaitu BPMN yang akan menjadi tujuan dari migrasi kita. Kemudian instruksinya itu ada source activity ID dan target activity ID semuanya harus kita definisikan, tidak boleh ada yang ketinggalan karena kalau ada yang ketinggalan ada user task yang lupa tidak termigrasikan nanti akan terkena validasi sehingga migrasi tidak bisa dijalankan. Variabel boleh diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau proses instance IDS dan proses instance query ini opsional. Kalau proses instance IDS yang kita isi, ya kita harus mendefinisikan proses instance-nya satu persatu. Tapi kalau kita menggunakan proses instance query, kita cukup menggunakan proses definition ID-nya, maka semua proses definition ID eh, semua proses instance di dalam proses definition tersebut akan termigrasikan. Langsung saja kita lakukan simulasinya. Di sini sebelumnya saya sudah punya template-nya, kita tinggal atur saja ya. Jadi yang pertama adalah migration plan, source process definition ID. Mari kita coba cari source process definition ID-nya. Caranya cukup sederhana, source process definition ID itu kita bisa lihat, ini sudah saya deploy ya sebelumnya. Source definition ID itu main source ini. Kemudian definition ID-nya tinggal kita copy. Kemudian kita paste ke source. Oke, cukup sederhana. Kemudian untuk target proses definition ID lakukan cara yang sama. Kita cari target definition ID-nya. Kemudian kita copy dan kita paste. Nah, berikutnya adalah source activity ID dan target activity ID. Kita harus definisikan satu-satu karena namanya sudah berpola ya. Langsung saja kita buat seperti ini. Ini source A, ini target A. Jadi yang tadi ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau dari gambar ini sudah saya kasih definisi ID sesuai dengan nama user task-nya. Berarti source-nya target A, sorry, source-nya target A, pindah ke target A, kemudian source B, kita migrasikan ke target B. Sehingga kita harus mendefinisikannya satu persatu seperti ini. Source A, kemudian ini source B, kemudian ini menjadi target B, yang berikutnya ini adalah source C, kemudian ini target C, kemudian ada source D,
dan target D, dan yang terakhir adalah source E, kemudian ada target E. Nah, semua target dan source activity ID-nya sudah kita definisikan. Ini variabelnya sebagai sampel seperti ini saja. Kemudian proses instant query ini adalah proses definition ID asal dari proses definition yang ingin kita migrasikan. Tadi kan sama ya, ya sudah kita ambil saja dari sini, search. Oke, kita pastekan ke sini. Nah, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu ya datanya. Jadi kalau di Camunda Cockpit di sini masih kosong sebagai targetnya. Kemudian source-nya di sini datanya kurang lebih seperti ini. Main source. Nah, ada 153 di source A, 88 proses di source B dan seterusnya. Mari kita migrasikan. Ini tinggal diklik send saja. Oke, sebentar. Ini sekalian debugging ya. Ini ada isu source B. Sebentar. Ini target X source B is not valid. Sebentar. Kita cek dulu. Ini is not valid. Source B does not exist. Oke, sepertinya ada apa namanya activity ID yang tidak valid ya. Sepertinya saya salah memberikan nama. Coba kita cek dulu. Tadi bilangnya source B tidak valid. Apakah di sini belum berubah? Oh, sorry. Di sini source B-nya beda sendiri. Kalau yang selainnya seperti ini polanya, tapi source B tadi beda sendiri ya karena typo. Oke. Kita langsung saja diperbaiki di API doc-nya. Source B. Oke. Mari kita coba lagi. Nah, kalau lama seperti ini biasanya valid ya request body-nya. Kita tinggal tunggu saja prosesnya dan selesai. 7,7 detik saja. Kemudian kita cek di cockpit. Ini awalnya kosong, kita reload. Nah, sudah terisi ya 153. Kemudian di dalamnya itu sudah sesuai. Di dalam subproses A, kita cek di subproses B juga sudah sesuai. Kemudian dari BPMN yang source kita reload harusnya sudah terpindah semua. Nah, kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.